kita lihat ya, ini yang BLT ini pagunya 293.400 ya, untuk triwulan kedua ya kalau nggak salah ini, karena BLT dimulai di triwulan kedua April Mei Juni ya ini. Bersama Agim Channel gitu. Bersama Agim Channel. Jangan lupa like dan subscribe. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Mudah-mudahan rekan-rekan operator dalam keadaan sehat dan walafiat. Oke, tidak akan banyak berbasa-basi. Kali ini Mimin akan sedikit menjelaskan terkait dengan bagaimana cara kita untuk melakukan penginputan rencana anggaran kas anggaran di perubahan ataupun di perubahan anggaran. Karena sempat ada beberapa rekan-rekan operator di desa yang pada hari ini banyak yang bertanya terkait bagaimana cara melakukan input di rak desa. Mungkin karena memang tidak terbiasa ataupun memang belum pernah sama sekali, atau juga bahkan rekan-rekan operator ini mungkin baru pegang dari aplikasi Siskedes. Sebetulnya anggaran ini sudah muncul sejak ada ditetapkannya Permendagri nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. Oke, kita langsung saja, tidak perlu berbasa-basa lagi. Kita di sini sudah login ya posisinya. Oke, sudah login, saya keluar dulu aja, logout aja dulu. Kita login ke salah satu desa. Nah, ini yang dijadikan untuk simulasi. Saya menggunakan aplikasi yang sifatnya offline ya. Oke, sudah, kita buka saja di sini. Yang pertama-tama langkahnya bagaimana kita untuk melakukan input rencana anggaran kas, ataupun kalau bahasa di kita itu ringkas ya, rencana arus masuk dan arus keluar anggaran pendapatan dan belanja desa ataupun APBD. Kapan diterimakan dan kapan dikeluarkannya. Oke, untuk pertama, karena kita untuk hari ini adalah berbicara terkait dengan rencana anggaran kas untuk perubahan. Yang pertama, kita diklik data entry di perencanaan, lalu klik data umum RPJMD, lalu klik data umum desa dan pastikan status APB desanya ini adalah di posisinya PAK. Ya, posisinya adalah PAK karena memang kita akan menginput untuk perubahan APBDes ataupun di APBDes perubahan. Kalau sudah dipastikan itu adalah PAK, kemudian kita masuk ke penganggaran. Ya, di sini data entry, klik penganggaran, kemudian klik anggaran kas desa. Di sini ada 3 menu karena memang sebetulnya ini bukan menu tapi lebih ke struktur APBDes ya. Ini lebih ke struktur APBDes. Ada pendapatan, ada belanja, dan ada pembiayaan. Dan memang seperti ini. Nah, untuk APBDes maupun struktur dari APBD sekalipun itu pasti sama ya. Ada pendapatan, ada belanja, dan ada pembiayaan. Oke, untuk yang pertama kita lihat untuk pendapatan. Ya, di sini masih terlihat kosong untuk anggaran PAK-nya. Oke, lalu kita load saja karena di sini kalau nggak salah ada perubahan dari dana desa nih ya. Ini ada dana desa. Ya, di sini ada dana desa. Lalu kita klik load saja, ada nggak di sini untuk di anggaran PAK-nya. Oke, load ya. Ini ternyata belum dilakukan perubahan. Ya, oke, kita ganti saja ke yang lainnya. Atau mungkin ini pendapatannya bahkan belum dilakukan perubahan kayaknya. Padahal di peraturan bupati maupun di Permen sudah jelas di PMK 35 untuk DD sendiri ada pengurangan untuk alokasi dasar sebesar Rp10.807.000 ya.
Oke. Nah ini semuanya juga ini belum terisi semuanya. Ini belum terisi. Ya, ini yang baru terisi itu baru 1, 2, 3, 4, 5, 4 ya. Ini untuk KDD sendiri ini juga tidak terisi ya. Untuk KDD. Nah, dari mana lihatnya? Ya, di sini. Angkanya masih 662, 693 ribu ya. Ini seharusnya dia tidak boleh ada sisa dan ini harus 0 posisinya. Nah, ini juga sama ya. Ini sama untuk APBD provinsi. Nah, klik kita ubah saja. Oh ini, Pak Awal sudah tidak bisa diedit lagi. Nah, karena di sini tidak ada, makanya ini tidak perlu lagi untuk pendapatan kita rubah. Kita ke belanja saja. Oke. Nah, untuk belanja saya contohkan ini untuk yang di bidang penanggulangan bencana. Ada kegiatan untuk penanggulangan bencana untuk khusus Covid, perlengkapan kesehatan tanggap darurat bencana, kemudian ada penanganan darurat. Kita lihat yang pertama, ini ada nggak? Di sini ada 315.850 ribu. Kita load. Ya. Nah, dia posisinya ada di sini. Nah, posisinya ada di sini. Ada di PAK karena di anggaran awal itu tidak dianggarkan. Lalu kita rubah. Ya, lalu kita rubah. Kita anggap saja ini dibagi rata ya. Nah, dibagi rata berarti untuk anggaran per bulannya ini adalah 2.750.000. Tapi karena mungkin pandemi Covid itu adalah dimulai di bulan Maret, kita coba masuk di triwulan 2 saja ya. Di triwulan 2 masuknya ini kita atur di triwulan 2 30%, kemudian ini di triwulan 3 nya 35, kemudian di triwulan 4 nya ini 35. Lalu kita klik run ya. Ya secara otomatis akan terbagi menjadi 30% di triwulan kedua ini di bulan April, kemudian triwulan ketiganya ini di bulan Juli sampai September sebesar 11 juta, kemudian di bulan 4 Oktober November Desember 11 juta 549 dari anggaran 32 juta ya. Nah, ini angkanya sudah tidak ada sisa, semuanya sudah terbagi menjadi triwulan. Nah, ini dikalikan persentase. Kalau tadi dibagi rata secara otomatis, ini dibagi menjadi 12 bulan. Nah, kalau di sini itu dibagi melalui dengan persentase atau kita juga bisa menginput secara manual. Oke. Kalau di situ lalu kita simpan ya. Lalu kita ke kegiatan lagi. Ini tidak ada. Nah, ini ke penanganan darurat di sini. Kalau nggak salah. Udah ini. Udah penanggulangan bencana. Ini belum udah di load ini. Belum kita load. Oke. Nah, ini untuk belanja tidak terduga untuk penganggaran BLT ya. Oke. Ini karena dimulai dari bulan April berarti artinya triwulan 3 ya. Oke. Kalau 293.400 ini kita bagi menjadi itu 50. Oh iya. Berarti ini menjadi 50% anggarannya karena ini yang anggaran BLT 3 bulan dikali 600.000, kemudian yang ini adalah 3 bulan dikali 300.000 dan ini 3 bulan lagi juga dikali 300.000 berdasarkan PMK nomor 156 dan Permendes nomor 14 tahun 2020 bahwa BLT dana desa itu harus sampai bulan Desember. Oke. Untuk berikutnya kalau sudah kita input secara persentase atau kita kalau mau ini kita secara manual
April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September kita inputkan secara manual. Berarti yang ini adalah April, Mei, Juni itu adalah 600.000 dikali KPM, 600.000 dikali jumlah KPM, 600.000 juga kali jumlah KPM. Yang berikutnya di sini berarti yang Juli, Agustus, September ini 300.000 kali jumlah KPM, dan Oktober, November, Desember begitu pun sama. Kalau sudah ini dipastikan 50, 25 dan 25, lalu kita klik run saja biar ini secara otomatis terbagi ya berdasarkan persentase yang kita inputkan. Lalu kita klik run ini ya, berarti kebutuhan untuk triwulan pertama, triwulan kedua, BLT tahap 1, tahap 2 dan tahap 3 ya. Untuk tahap 1 ini akan masuk di bulan April, lalu kita bagi menjadi 3 bulan ini. Ini juga sama triwulan ketiga dan triwulan keempat. Kalau sudah kita klik simpan ya. Lalu kita tutup, lalu kita keluar. Nah, kita buktikan saja, kita pastikan bahwa itu sudah terinput ya. Kita klik di lihatnya di laporan penganggaran, kemudian dipilih nama desanya dan nama kecamatan desanya, lalu ininya adalah anggaran perubahan, lalu kita klik rak di sini ya, rencana anggaran kas, lalu kita pastikan saja, lalu kita cetak oke. Ini sudah terisi, lalu kita di akhir saja. Ini merah kenapa tadi ya, karena masih banyak kegiatan yang belum diinput dalam Prakdesa ya. Ini seharusnya dia tidak boleh berwarna merah. Nah, di sini ada yang tadi kita inputkan ya. Nah, di sini yang tadi BLT ini 54.125 ya. Oke. Kita lihat. Ya, ini yang BLT ini pagunya 293.400 ya. Untuk triwulan kedua ya kalau nggak salah ini, karena BLT dimulai di triwulan kedua April, Mei, Juni ya, ini yang tahap 1 146.700. kemudian yang triwulan ketiganya ini di bulan Juli, karena sini ada dibagi dua ya, Januari dan Juli, berarti ini ada 2 bulan di sini di kolom ini. Kemudian ini Juli, Agustus, September kosong karena anggarannya masuk di bulan Juli. Kalau mau juga nanti kita bisa secara manual diisi ya, ini juga sama, dan ini hasilnya dia menjadi 0, bukan 0, tapi jumlahnya dia menjumlah sesuai dengan jumlah di awal di sini ya, di anggaran. Kemudian jumlahnya ini 293.400.000 dan warnanya tetap menjadi warna hitam. Artinya bahwasanya ketika kita menyusun rak desa ini itu tidak ada anggaran yang tersisa ya. Jadi semuanya sudah terbagi ya sesuai dengan apa yang kita rencanakan gitu kan. Rencana kita mau seperti apa untuk pembagian pendapatan maupun untuk pengeluarannya. Oke, gitu saja mungkin rekan-rekan para operator, admin, dan penggiat desa ataupun para kaul keuangan dimanapun berada. Itu saja yang mungkin yang bisa disampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan, itu salahnya mungkin dari kebodohan saya sendiri yang sama masih dalam tahap belajar, dan benarnya datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian jika ada pertanyaan ataupun ada hal-hal yang perlu kita diskusikan, silakan ditanya di kolom komentar saja. Nanti insya Allah akan kita tindak lanjuti. Kalau pun juga mau ditindaklanjuti dengan di chat via WA, silakan nanti komen saja di kolom komentar. Dan mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Sekali lagi terima kasih. Salam berdesa, salam Indonesia maju. Kita mulai dari desa, dan salam dari Agim Channel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.